Saya menceritakan tentang seorang perempuan yang naik bis barengan sama saya. Kami hanya berdua, jadi saya ketinggalan bis. Akhirnya saya waktu itu ada tugas ngajar di Darul Faqih, memberi kajian daurah buat ibu-ibu di Darul Zahra di Tarim, Hadramaut, Yaman. Saya ketinggalan bis karena saya mau nyelamatin jemuran saya dulu. Akhirnya saya ke sana, bisnya udah jalan. Saya telepon Darul Mustafa, minta dikirimin kendaraan. Yang datang bis yang tadi isinya 60 orang. Saya sendirian naik di bis tersebut. Kan udah kosong, udah pada berangkat semua. Di tengah jalan ada perempuan berhentiin mobil, berhentiin bis tersebut. Dia pun masuk. Seneng banget saya, ada temannya. Saya pun menyapa beliau. Saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hababa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bunai, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Saya sebenarnya kepengen ngajakin ngobrol, tapi lisannya sibuk berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi saya nggak mau ganggu. Dia duduk di bangku depan, deketnya pintu itu. Saya duduk di belakangnya. Bis pun melaju dengan kencang. Tiba-tiba lagi bis kencang, ada anak lari lewat di jalanan, nyebrang jalanan. Bisnya takut nabrak tuh anak. Dia ngerem dengan sangat mendadak, membuat saya, waktu itu saya kurus, teman-teman saya sekalian. Itu saya kepegangan sama itunya, sama pegangan depan itu aja kepala saya tuh terbentur sama bangku yang di depan saya. Sementara si ibu dua di depan saya itu, seorang ibu yang ada di dua baris depan saya, terjungkal, teman-teman saya sekalian, terjungkal, kepalanya terbanting, kemudian dia jatuh di tangganya bis tersebut itu. Dia kayaknya mau mempertahankan diri gitu ya. Dia pegangannya bis tuh, ada tuh pegangan pintunya tuh, ternyata pegangannya itu ada besi yang menonjol sehingga masuk ke tangannya, berdarah-darah. Dia lepaskan lagi, kebanting lagi. Ketika mobil berhenti, bis tersebut berhenti, perempuan tersebut dengan darah-darah di badannya karena berdarah-darah tangannya, pas ada di depan saya perempuan tersebut dengan mulut yang tersenyum dengan pandangan bahagia. Dia bilang, Alhamdulillah, makasih ya Allah, engkau begitu baik dan dermawan. Saya pas lihat dia senyum terus ngomong gitu, jangan-jangan ada yang kena sarafnya nih. Ada orang kesakitan kayak begitu, mestinya badannya pasti ngilu-ngilu, sakit-sakit, bentur-bentur berkali-kali, teman-teman. Dan dia senyum lebar dengan dia bilang, Alhamdulillah, makasih ya Allah, makasih ya Allah, engkau begitu baik pada hamba-hambamu. Saya tanya dia, kif halak Hubaba, bagaimana kabarmu Hubaba? Dan dia bilang, Alhamdulillah, 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 Rabbuna Karim. Allah Tuhan kita baik banget ya nak ya. Saya heran, dia nggak bilang, ya udah sabar ya nak, nggak apa-apa kok, misalnya gitu. Enggak, dia bilang, Alhamdulillah, Rabbuna Karim, Tuhan kita baik banget ya nak ya. Saya bilang, baik gimana menurutmu? Dia bilang, nah, kamu nggak pernah baca hadisnya Nabi, Innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah apabila cinta kepada seorang hamba, Allah menguji hamba tersebut, dibuat sakit hamba tersebut, dibuat susah hamba tersebut, karena Allah sangat mencintainya. Kita barusan dicinta sama Allah, makanya Allah ngasih kita sakit kayak gitu tadi. Alhamdulillah, makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Saya hari itu turun dari bis, saya ngajar, habis selesai saya pulang, saya makan, saya hadir roha, malam sholat jamaah dan sebagainya, sampai malam, sampai besok pagi saya nggak bisa tidur. Saya malu.
Saya menangis panjang malam, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ada hamba-hambamu di atas muka bumi ini yang mengerti mensyukuri sakit sebagaimana orang lain mensyukuri sehat. Ada hamba-hambamu di atas muka bumi ini yang ketika diberi ujian berupa kesulitan, mereka menikmatinya selayak orang lain menikmati kemudahan. Di atas muka bumi ini ada hamba-hambamu yang mengerti berterima kasih atas hal tidak menyenangkan dalam hidup mereka, sementara saya bukannya berterima kasih atas kenikmatan yang Allah berikan. Kerjaan saya justru berkeluh kesah setiap ujian sekecil apapun datang menghampiri hidup saya. Saya tuliskan kisah itu di buku Bidadari Bumi Pertama. Dia bilang ketika saya sampai di cerita itu, Ustazah, air mata saya tak berhenti mengalir, dan itu adalah kali pertama dalam 15 tahun saya menangis. Sebelum-sebelumnya saya rasa air mata saya kering, hati saya begitu hampa. Saya selalu menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ujian 15 tahun lalu yang datang dalam kehidupan saya. Saya tak berhenti-henti menghujat Allah atas kisah 15 tahun yang lalu itu. Dan anak saya jadikan sebagai sarana saya untuk semakin menyalah-nyalahkan Allah atas buruknya takdir yang Dia pilihkan untuk saya. Saya menangis jadi-jadinya.